Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, Untuk kali ini kita akan belajar ilmu akuntansi dengan tema Mahir Akuntansi. Dan subtemanya adalah persamaan dasar akuntansi bagian yang pertama. Untuk kelanjutan videonya bisa Anda simak di persamaan dasar akuntansi bagian yang kedua, bisa diklik pada deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang membangun agar kami dapat memunculkan ide-ide video baru lagi yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Simak video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Oke Dimas Diajeng, mari kita langsung menuju layar monitor. Monggo. Halo Dimas Diajeng, mari kita mulai belajar ilmu akuntansi. Terlebih dahulu kita mendalami dulu pengertian akuntansi ya. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi, baik organisasi yang menghasilkan profit maupun organisasi yang tidak menghasilkan profit. Jadi, semua usaha yang terkait dengan uang bisa menggunakan catatan seperti ini. Baik usaha yang besar, menengah maupun usaha kecil seperti usaha rumahan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah perlu usaha kecil atau usaha rumahan seperti toko sembako, warung makan, servis kendaraan, dan lain-lain mencatat keuangannya dengan sistem akuntansi? Jawabannya sangat perlu Dimas Diajeng, agar data keuangannya tercatat dengan baik dan sistematis sehingga mudah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uang yang ada di berangkas. Yang kedua, laba atau rugi usaha. Yang ketiga, utang modal dan prive. Yang keempat, macam-macam biaya usaha yang perlu dihemat. Yang kelima, saatnya mengambil utang bank untuk pengembangan atau ekspansi. Yang keenam, saatnya menambah dana modal pribadi untuk pengembangan ekspansi. Dan yang ketujuh, saatnya akan melakukan pengembangan usaha atau ekspansi. Kemudian pengertian persamaan dasar akuntansi. Dasar akuntansi merupakan mekanisme pencatatan data keuangan dengan cara mengelompokkan ke dalam kelompok harta, utang, dan modal. Kelompok harta itu meliputi apa saja, yaitu kas, bank, piutang, peralatan, persediaan, poskot asuransi, dan lain-lain. Kelompok utang meliputi utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun dan utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Kelompok modal meliputi setoran modal, kemudian prive, hasil usaha, laba usaha, dan biaya usaha. Kelompok harta ini juga disebut aktiva. Kelompok utang dan modal disebut juga pasiva. Sedangkan posisi kelompok harta, utang, dan modal di dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Ada 2 pos ya Dimas Diajeng, pos-pos di neraca dan pos-pos di laba rugi. Pos-pos dan di neraca macam-macamnya akun seperti berikut. Untuk posisinya yang debit dulu ya, debit itu meliputi kas, bank, piutang, peralatan, persediaan, poskot asuransi, dan prive. Kemudian untuk posisi kreditnya meliputi utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan modal. Ya. Kemudian untuk pos yang di laba rugi meliputi 4 poin. Posisi di debit dulu ya Dimas Diajeng. Rugi usaha dan biaya usaha, posisinya debit. Untuk yang posisinya kredit, laba usaha dan hasil usaha. Demikian Diajeng untuk teori ilmu akuntansi, dan sekarang kita akan melanjutkan ke praktek transaksi masuk di dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Monggo.
Halo Dimas Diajeng, sekarang kita masuk di dalam praktek transaksi persamaan dasar akuntansi ya. Ini ada tabel persamaan dasar akuntansi, saya buat 8 kolom. 8 yang posisi aktiva ini tidak paten ya, jadi disesuaikan dengan transaksinya. Kebetulan saya membuatnya transaksi hanya meliputi kas peralatan, piutang, dan poskot asuransi saja. Jadi ini saya buat menjadi 8. Kalau yang pasifa, utang dan modal ini sudah paten ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke transaksi pertama. Tanggal 1 Februari 2021 ada setoran modal 15 juta. Masuknya ke dalam tabel sebagai berikut. Kas 15 juta dan modal 15 juta. Keterangannya setoran modal. Menginjak transaksi kedua, tanggal 2 Februari 2021 dibayar poskot asuransi 1 tahun 12 juta. Makanya masuknya di dalam tabel, kasnya berkurang 12 juta, poskot asuransinya bertambah 12 juta. Saldonya menjadi kas 3 juta, poskot asuransi 12 juta, dan modal 15 juta. Transaksi yang ketiga, tanggal 3 Februari 2021 membeli peralatan servis ya, dibayar perkasnya 3 juta dan kredit 5 juta. Berarti peralatannya 8 juta ya. Masuknya dalam tabel adalah sebagai berikut. Kasnya berkurang 3 juta yang ini. Kemudian utangnya bertambah 5 juta yang ini. Peralatannya itu meliputi 3 juta dan 5 juta. Jadi 8 juta. Saldonya kasnya 0, peralatannya 8 juta, piutangnya belum ada. Kemudian poskot asuransinya 12 juta, utangnya 5 juta, dan modalnya 15 juta. Kemudian transaksi keempat tanggal 10 Februari 2021 menerima hasil servis 10 juta per kas dan 5 jutanya dikredit. Berarti total hasil servisnya 15 juta ya. Masuknya di dalam tabel, kasnya 10 juta, piutangnya 5 juta, dan hasil usahanya 15 juta. Masuknya di kolom modal. Saldonya menjadi kas 10 juta, peralatan 8 juta, piutangnya 5 juta, poskot asuransinya 12 juta, utangnya 5 juta, dan modalnya bertambah menjadi 30 juta. Untuk transaksi yang kelima, tanggal 15 Februari 2021 membayar biaya listrik sebesar 100.000. Masuknya ke dalam tabel. Sebentar. Tanggal 15 transaksi 5 tanggal 15, kasnya berkurang 100.000 dan modalnya berkurang 100.000. Keterangannya biaya listrik. Saldonya menjadi kas 9.900.000, peralatan 8 juta, piutang 5 juta, poskot asuransi 12 juta, utang 5 juta, dan modalnya turun menjadi 29.900.000 rupiah. Kemudian transaksi yang keenam, tanggal 25 Februari 2021 dibayar gaji karyawan, perkasnya 3 juta dan utang gajinya 2.500.000. Berarti totalnya gaji 5.500.000. Masuknya dalam tabel sebagai berikut. Kasnya berkurang 3 juta ya. Nih, kemudian utang gajinya 2.500.000. Nih. Totalnya biaya gajinya 5.500.000. Masuk ke kolom modal, keterangannya biaya gaji. Sedangkan saldonya menjadi kas 6.900.000, peralatan 8 juta, piutang 5 juta, poskot asuransinya 12 juta, utangnya 7.500.000, dan modalnya turun lagi menjadi 24.400.000. Kemudian transaksi ketujuh, tanggal 27 Februari diterima perkas hasil usaha yang terjadi tanggal 10 Februari 2021 sebesar 4 juta. Masuknya dalam tabel adalah kasnya
bertambah 4 juta dan piutangnya berkurang 4 juta. Saldonya menjadi kasnya 10.900.000, peralatan 8 juta, piutang 1 juta, poskot asuransi 12 juta, utangnya 7.500.000 dan modalnya tetap 24.400.000. Lanjut ya, transaksi ke-8. Tanggal 28 Februari 2021, asuransi yang menjadi beban bulan Februari 2021 yaitu 1 juta. Karena tadi bayarnya 12 juta yang ini, tapi untuk 1 tahun berarti dibagi 12 yaitu 1 juta. Masuknya ke dalam tabel adalah poskot asuransi berkurang 1 juta dan modalnya juga berkurang 1 juta dengan keterangannya biaya asuransi. Kemudian transaksi ke-9, tanggal 28 Februari 2021 dibayar utang peralatan servis 4 juta. Masuknya dalam tabel, kasnya berkurang 4 juta dan utangnya juga berkurang 4 juta. Saldonya menjadi 6.900.000 kasnya. Kemudian peralatannya 8 juta, piutangnya 1 juta, poskot asuransi 11 juta, utangnya 3.500.000 dan modalnya 23.400.000. Transaksi yang terakhir, transaksi ke-10, tanggal 28 Februari 2021 ada pengambilan privé sebesar 1 juta. Maka kasnya berkurang 1 juta dan modalnya berkurang 1 juta keterangan privé. Saldonya menjadi kasnya 5.900.000, peralatannya 8 juta, piutangnya 1 juta, poskot asuransinya 11 juta, utangnya 3.500.000 dan modalnya turun menjadi 22.400.000. Sehingga saldo posisi aktiva totalnya kas, peralatan, piutang dan poskot asuransi itu ada 25.900.000 dan posisi pasiva total utang dan modal itu sama 25.900.000. Jadi debit dan kredit ini balance ya. Memang harus balance di Mas Diajeng ya. Kalau ini beda berarti ada kesalahan di dalam posting ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, demikian di Mas Diajeng. Kita masuk dalam prakteknya transaksi persamaan dasar akuntansi. Bagi yang belum jelas, mau ada pertanyaan, bisa Anda tulis di deskripsi di bawah ini. Terima kasih Dimas Diajeng. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Bagi yang belum, silakan subscribe, like, share, dan komen yang membangun agar kami dapat memunculkan ide-ide video baru lagi yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya di Cobalah Coba channel. Kata bijak hari ini adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salam kemenangan.